Malam pertemuan keluarga, saya duduk di meja makan dengan lengan patah, bahkan tidak mampu memegang sendok. Saya melihat putri kandung saya tersenyum sambil berbisik tanpa sedikit pun rasa malu. Suamiku hanya memberimu pelajaran yang pantas kamu dapatkan, Ibu, katanya. Menantu saya, Arman, yang duduk di sampingnya, tertawa dingin, tawa orang yang merasa mengendalikan segalanya dan semua orang di rumah itu. Kurang dari 1 jam kemudian, bel pintu berbunyi. Arman berjalan untuk membuka pintu, penuh dengan kesombongan yang sama seperti biasanya. Tetapi, begitu melihat siapa yang berdiri di ambang pintu, wajahnya pucat pasi dan tangannya mulai gemetar. Kami suka tahu sejauh mana kisah kami sampai, tetapi mohon pastikan untuk berlangganan saluran ini dan tulis di kolom komentar. Dari mana Anda menonton video ini? Aroma ayam panggang tercium di udara, bagaikan janji kosong kebahagiaan. Itu adalah malam pertemuan keluarga, dan meja makan ditata dengan taplak meja putih berenda warisan dari ibuku, yang selalu saya gunakan di setiap pertemuan keluarga selama 40 tahun terakhir. Lilin berkelip lembut, memantul di gelas dan piring porselen yang saya dan mendiang suami saya, Dimas, beli saat bulan madu kami di Bali. Semuanya tampak sempurna. Semuanya. Kecuali gips tebal dan tidak nyaman yang melumpuhkan lengan kanan saya. Nama saya Siti. Saya berusia 72 tahun. Dan sampai malam itu, saya percaya bahwa keluarga berarti perlindungan. Bahwa ikatan darah adalah suci. Bahwa seorang anak perempuan tidak akan pernah sanggup menghancurkan ibu kandungnya sendiri. Betapa salahnya saya. Saya menatap piring saya. Kosong. Sama sekali kosong. Di depan saya, ayam panggang yang keemasan mengeluarkan aroma menggoda, dikelilingi oleh nasi goreng, sate ayam, sayur sop, dan semua hidangan lezat yang saya beli dan siapkan sebagian sebelum kejadian itu. Tapi saya tidak bisa mengambilnya. Tangan kanan saya terperangkap dalam gips kasar itu, dan tangan kiri saya, gemetar karena usia dan syok, tidak dapat menjangkau nampan saji di tengah meja. Arman, menantu saya, menduduki kursi kepala meja, tempat yang selalu ditempati Dimas. Dia mengunyah dengan berisik, memasukkan suapan besar ke mulutnya, minyak ayam menetes di dagunya. Matanya yang kecil dan penuh perhitungan mengamati saya dengan kilau kepuasan yang membuat saya mual. Ibu tidak lapar? Tanyanya dengan mulut penuh, senyum jahat menyeringai di bibir tipisnya. Atau, sulit makan dengan satu tangan. Putri saya, Marcella, yang kini bernama Ayu, duduk di sampingnya, tertawa kecil tertahan. Dia mengenakan pakaian yang terlalu ketat untuk usianya. Rambutnya diwarnai pirang yang mulai memperlihatkan akar hitamnya. Dia tidak menatap mata saya. Dia tidak menatap saya sejak semuanya terjadi. Kecelakaan. Begitulah mereka menyebutnya. Seolah-olah lengan saya patah dengan sendirinya. Seolah-olah saya tersandung dan jatuh karena kecerobohan wanita tua yang linglung. Tapi itu bukan kecelakaan. Itu terjadi 3 hari yang lalu. Arman datang ke rumah tanpa pemberitahuan, seperti yang sering dilakukannya akhir-akhir ini. Sejak Dimas meninggal dunia 2 tahun lalu, dia dan Ayu datang mengunjungi saya dengan frekuensi yang mencurigakan. Awalnya, saya senang. Saya pikir mereka khawatir tentang saya, ingin menemani saya. Betapa bodohnya saya. Kunjungan itu selalu berakhir dengan cara yang sama. Arman berbicara tentang betapa besarnya rumah ini untuk seorang wanita sendirian. Betapa berbahayanya jika saya terus tinggal di sini. Betapa bagusnya panti jompo tempat saya akan mendapatkan teman dan perawatan medis. Ibu harus memikirkan masa depan, katanya, dengan nada suara yang dibuat-buat yang dia gunakan untuk terdengar khawatir. Jika sesuatu terjadi, siapa yang akan membantu ibu? Ayu dan saya bekerja sepanjang hari. Kami tidak bisa lari ke sini setiap saat. Saya selalu menjawab hal yang sama. Rumah ini adalah rumah saya. Di sini saya membesarkan putri saya. Di sini saya tinggal 45 tahun bersama Dimas. Di sini ada semua kenangan saya, perabotan saya, kebun mawar saya yang saya rawat setiap hari. Saya tidak akan pergi kemanapun. Tetapi 3 hari yang lalu, Arman kehilangan kesabaran. Dia datang dengan map penuh dokumen, kontrak, surat kuasa, dokumen yang tidak saya pahami dengan baik. Dia bilang itu untuk menyederhanakan segalanya, untuk melindungi saya dari penipu. Saya hanya perlu menandatangani di sini.
di sini, dan di sini, dan dia akan mengurus semuanya. Saya meminta untuk melihat dokumen-dokumen itu dengan tenang. Saya berkata bahwa saya akan menunjukkannya kepada pengacara saya terlebih dahulu. Saat itulah matanya berubah. Kilau simpati palsu itu menghilang, digantikan oleh sesuatu yang dingin dan kejam. Dengarkan saya baik-baik, Bu Tua. Dia mendesis, mendekati saya. Ibu akan menandatangani dokumen-dokumen ini. Ibu akan menyerahkan rumah ini atas nama Ayu. Hentikan drama ini dan pahami sekali untuk selamanya bahwa ibu tidak lagi berhak atas apapun. Saya mundur secara naluriah. Jantung saya berdebar kencang. Saya tahu pria seperti ini. Dimas sudah memperingatkan saya tentang Arman sejak awal. Anak itu serakah, katanya kepada saya. Hati-hati dengannya, Siti. Tapi Ayu sedang jatuh cinta. Dan saya, seperti ibu manapun, mengalah. Saya membiarkan mereka menikah. Saya membantu membayar biaya pernikahan, uang muka apartemen mereka, tagihan ketika Arman kehilangan pekerjaannya yang ketiga. Saya selalu berpikir bahwa saya berinvestasi dalam kebahagiaan putri saya. Sore itu, ketika saya menolak untuk menandatangani, Arman menerkam. Tidak ada peringatan, tidak ada keraguan. Dia hanya mendorong saya dengan sekuat tenaga ke kusen pintu dapur. Saya mendengar bunyi retakan sebelum merasakan sakit. Suara kering, mengerikan, seperti ranting patah. Lengan kanan saya, yang saya angkat secara naluriah untuk melindungi diri, menerima seluruh dampaknya. Rasa sakitnya begitu hebat sehingga untuk sesaat saya bahkan tidak bisa berteriak. Saya hanya meluncur di dinding ke lantai, memegang lengan yang cacat di dada saya. Ayu berada di ruang tamu. Dia melihat, dia mendengar. Saya tahu dia melihat karena saya mendengar langkah kakinya mendekat. Ibu? Panggilnya, berhenti di ambang pintu dapur. Saya mengangkat mata ke arahnya, berharap bantuan, berharap putri saya akan berlari ke arah saya, membantu saya, menelepon nomor darurat 110. Berharap dia akan menghadapi suaminya, meneriakinya, melakukan sesuatu. Tapi Ayu hanya menatap Arman. Lalu dia menatap saya. Dan kemudian dia mengucapkan kata-kata yang akan terukir dalam ingatan saya sampai hari saya meninggal dunia. Ibu, kenapa ibu tidak bisa bekerja sama saja? Lihat apa yang terjadi karena salah ibu. Tidak ada nomor darurat 110 yang dihubungi. Arman mencabut kabel telepon rumah dan menyita ponsel saya. Dia bilang saya akan tetap di sana memikirkan sampai saya sadar. Dia mengunci pintu utama dan membawa Ayu pergi. Saya menghabiskan malam di lantai dapur, dengan lengan patah yang berdenyut, tidak bisa bergerak. Rasa sakitnya begitu parah sehingga saya kehilangan kesadaran beberapa kali. Ketika pagi tiba, saya demam dan menggigil. Tetangga saya, Ibu Dewi, yang menemukan saya. Dia merasa aneh tidak melihat saya menyiram tanaman di pagi hari, dan datang untuk memeriksa. Dia mendobrak pintu belakang dengan bantuan cucunya dan membawa saya ke rumah sakit. Di ruang gawat darurat, saya bilang saya jatuh, tersandung keset dapur. Para dokter menatap saya dengan ekspresi yang mengatakan mereka tidak percaya, tetapi mereka tidak memaksa. Mereka memasang gips di lengan saya dan mengirim saya pulang. Ketika Ayu muncul di rumah sakit, dia menangis. Dia memeluk saya meminta maaf, mengatakan dia tidak mengerti parahnya situasi, bahwa Arman gugup karena pekerjaan, bahwa itu tidak akan pernah terjadi lagi. Dan saya, wanita tua bodoh ini, mempercayainya. Itu sebabnya saya berada di sana, pada malam pertemuan keluarga, dengan lengan patah dan piring kosong, melihat menantu saya melahap makanan yang saya beli sementara putri saya berpura-pura tidak ada yang terjadi. Arman, kataku, suara saya keluar lebih lemah dari yang saya inginkan. Bisakah kamu mengambilkan sedikit ayam panggang untuk saya? Tolong. Dia berhenti mengunyah. Dia menatap saya dengan senyum kejam yang sudah saya kenal baik. Maaf, Bu, katanya. Saya tidak mendengarnya dengan baik. Apa yang ibu katakan? Ayam panggang, ulang saya, berusaha menjaga martabat. Saya tidak dapat menjangkau nampannya. Arman bertukar pandang dengan Ayu. Beberapa pesan diam-diam melintas di antara mereka, sesuatu yang benar-benar mengecualikan saya. Apakah ibu tahu apa masalahnya, Ibu Siti? Katanya,
membersihkan mulutnya dengan serbet linen. Serbet yang merupakan bagian dari perlengkapan pernikahan saya. Ibu masih belum belajar di mana tempat ibu di rumah ini. Keheningan yang mengikuti kata-kata Arman begitu pekat sehingga saya bisa mendengar bunyi detak jam dinding di ruang tamu. Itu adalah jam pendulum yang diwarisi Dimas dari ayahnya. Barang antik kayu mahoni gelap yang menandai jam dengan ketepatan yang hampir menakutkan. Saya menatap putri saya, mengharapkan reaksi apapun. Apapun, kata-kata untuk membela saya, pandangan tidak setuju pada suaminya, gerakan minimal yang menunjukkan bahwa dia masih anak perempuan yang saya besarkan dengan penuh cinta. Ayu terus makan, dengan kepala tertunduk, seolah-olah saya tidak ada. Ayu, panggil saya, suara saya bergetar. Apa kamu tidak akan mengatakan apa-apa? Dia mengangkat matanya perlahan. Ada sesuatu dalam tatapan itu yang tidak saya kenali. Kedinginan, ketidakpedulian yang diperhitungkan yang membekukan darah saya. Ibu, katanya, meletakkan alat makannya dengan desahan ketidaksabaran. Arman benar. Ibu harus mengerti bahwa keadaan sudah berubah. Ayah meninggal dunia. Ibu sudah tua. Ibu tidak bisa terus memerintah segalanya. Berpikir bahwa ibu masih menguasai situasi. Saya merasa seperti ditampar. Sebenarnya, tamparan akan terasa kurang sakit. Nak, apa yang kamu bicarakan? Ini rumah ibu. Ibu membangun semua ini bersama ayahmu. Setiap perabot, setiap bata, setiap kenangan. Itulah masalahnya, sela Arman, bersandar di kursi Dimas seolah dia adalah tuan rumah. Ibu hidup di masa lalu. Ibu tetap berpegangan pada barang-barang antik itu, perabotan usang itu, rumah ini yang mulai roboh. Apakah ibu tahu berapa biaya untuk memelihara properti sebesar ini? Apakah ibu tahu berapa nilai tanah ini? Saya tahu. Saya tahu betul. Rumah ini terletak di salah satu area yang memiliki nilai jual tinggi di Jakarta Selatan. Tanah seluas 1.200 meter persegi itu bernilai jutaan rupiah. Itu sebabnya mereka sangat ingin menyingkirkan saya. Arman, kata saya, berusaha tetap tenang meskipun tangan saya gemetar. Saya sudah katakan bahwa saya tidak akan menjual rumah ini. Saya tidak akan pergi ke panti jompo. Dan saya tidak akan menandatangani dokumen apapun untuk menyerahkan aset saya kepada kalian selama saya masih hidup. Dia mencondongkan tubuh ke depan. Siku di atas meja, wajahnya beberapa sentimeter dari wajah saya. Dan siapa bilang ibu punya pilihan? Ayu yang berbicara selanjutnya, dan kata-katanya menghancurkan saya lebih dari pukulan fisik apapun. Ibu, dengarkan saya. Arman benar. Ibu semakin tua, bingung. Ibu melupakan banyak hal. Ibu mengulang cerita yang sama ribuan kali. Baru kemarin ibu membiarkan kompor menyala. Saya tidak meninggalkan kompor menyala, protes saya, merasakan kemarahan naik di tenggorokan saya. Lihat, Ayu menatap suaminya, menggelengkan kepala seolah saya adalah anak yang bermasalah. Dia bahkan tidak mengingatnya. Itu persis seperti yang saya katakan kepada ibu. Itu bohong. Semuanya bohong. Saya tidak pernah meninggalkan kompor menyala seumur hidup saya. Tapi saya menyadari, saat itu, apa yang mereka lakukan. Mereka sedang membangun kasus, menanam benih keraguan, mempersiapkan tanah untuk langkah berikutnya, pencabutan hak hukum. Itulah yang mereka inginkan. Mereka akan menyatakan bahwa saya tidak mampu merawat diri sendiri, mengelola aset saya. Ayu akan menjadi wali hukum saya, dan kemudian dia bisa melakukan apapun yang dia inginkan dengan semua yang saya dan Dimas bangun seumur hidup. Ayu, kata saya. Suara saya lebih tegas sekarang, diperkuat oleh kemarahan yang mulai menggantikan rasa takut. Ayahmu menghabiskan 45 tahun hidupnya bekerja untuk membangun semua ini. Dia bangun pukul 5 pagi, mengendarai truk pengiriman itu di jalan tanah, memuat kotak-kotak sampai punggungnya tidak sanggup lagi. Apakah kamu pikir dia melakukan semua itu agar kamu menjualnya dan menghabiskannya untuk utang suamimu? Arman memukul meja dengan telapak tangannya. Piring-piring bergetar. Jus buah di gelas saya, yang masih utuh, bergoyang berbahaya. Diam, Bu Tua, teriaknya. Ibu tidak tahu apa yang ibu bicarakan. Utang saya adalah investasi, bisnis yang akan membuahkan hasil. Ibu tidak mengerti apa-apa tentang uang, tidak pernah mengerti.
Ibu menghabiskan seluruh hidup ibu bergantung pada suami ibu. Dan, sekarang ibu ingin memberi kami pelajaran. Saya menarik napas dalam-dalam. Rasa sakit di lengan saya berdenyut serempak dengan detak jantung saya. Tetapi saya tidak akan menangis. Saya tidak akan memberi mereka kepuasan itu. Saya tahu betul apa yang saya bicarakan, Arman. Saya tahu kamu kehilangan pekerjaanmu 8 bulan lalu, dan kamu tidak memberitahu Ayu. Saya tahu kalian terlambat membayar sewa apartemen selama 3 bulan. Saya tahu kamu berutang lebih dari 7,5 juta rupiah pada kartu kredit dan pinjaman pribadi. Wajahnya memerah. Lubang hidungnya membesar. Ayu menatap suaminya dengan ekspresi terkejut yang membenarkan kecurigaan saya. Dia tidak tahu setengahnya. Dari mana kamu mendapatkan kebohongan itu? Desis Arman di antara giginya. Itu bukan bohong. Surat bank milikmu jatuh dari mapmu bulan lalu, ketika kamu datang ke sini untuk mencoba meyakinkan saya menjual rumah untuk pertama kalinya. Saya membacanya. Saya tahu segalanya. Ada keheningan total. Arman menatap saya dengan kebencian yang begitu kuat, sehingga saya merasakan dingin menjalar di punggung saya. Ayu menatap suaminya seolah dia melihatnya untuk pertama kalinya. Arman, kata Ayu dengan suara rendah. Apa yang ibu katakan? Kamu kehilangan pekerjaan. Diam. Ayu. Geramnya, tidak mengalihkan pandangan dari saya. Itu bukan urusanmu. Saya yang mengurus keuangan. Kamu tahu itu. Tapi kamu bilang gajimu dinaikkan. Saya bilang diam. Explancer. Inutannya Alamona Paracelu. Teriakannya membuat Ayu meringkuk di kursi. Saya melihat rasa takut yang sama dengan yang saya rasakan terpantul di mata putri saya, dan untuk sesaat saya merasa kasihan padanya. Dia juga korban pria ini. Dia juga terperangkap dalam jebakan yang dia tidak tahu bagaimana cara melarikan diri. Tapi kemudian Ayu melakukan sesuatu yang membunuh setiap jejak kasih sayang yang mungkin masih saya miliki. Dia berbalik ke arah saya, matanya keras seperti batu, dan berkata, "Ibu, Arman memberimu pelajaran yang pantas kamu dapatkan. Jika ibu bekerja sama dari awal, semua ini tidak akan terjadi. Ini salah ibu. Selalu salah ibu." Saya memejamkan mata sejenak. Rasa sakit di lengan saya terasa tidak berarti dibandingkan dengan rasa sakit yang disebabkan oleh kata-kata itu di hati saya. Putri kandung saya, anak yang saya susui, yang saya gendong saat demam, yang saya bawa ke sekolah dengan bergandengan tangan, anak itu sudah mati. Di tempatnya ada orang asing yang menatap saya seolah saya adalah hambatan yang harus disingkirkan. Ketika saya membuka mata lagi, sesuatu telah berubah di dalam diri saya. Kesedihan masih ada, tetapi telah didorong ke sudut, digantikan oleh tekad yang dingin dan diperhitungkan. Saya telah menghabiskan seluruh hidup saya menjaga orang lain, menjaga Dimas ketika dia sakit, menjaga Ayu ketika dia masih kecil, remaja, dewasa, melepaskan impian saya, keinginan saya, waktu saya, selalu menempatkan keluarga di tempat pertama. Dan begini cara mereka membalas saya. "Kalian benar," kata saya. Suara saya luar biasa tenang. "Saya sudah tua. Saya lemah. Saya tidak punya kekuatan lagi untuk melawan." Saya melihat mata Arman menyala dengan kilau kemenangan. Ayu terlihat santai di kursinya. Akhirnya ibu bersikap masuk akal. "Ibu Siti," katanya, "kembali makan seolah tidak ada yang terjadi. Besok kita bisa pergi ke notaris. Saya akan menyelesaikan semuanya dengan sangat cepat. Ibu bahkan tidak perlu khawatir. Hanya satu hal," kata saya, melihat jam dinding. Saat itu tepat pukul 8 malam. Dalam beberapa menit bel pintu akan berbunyi. Dan ketika berbunyi, kehidupan Arman dan Ayu tidak akan pernah sama lagi. Yang tidak mereka ketahui, yang tidak diketahui siapapun, adalah bahwa Dimas bukan hanya seorang sopir truk. Dimas adalah pria yang menghabiskan seluruh hidupnya mempersiapkan diri untuk yang terburuk. Yang membangun jaringan perlindungan di sekitar saya tanpa saya ketahui, dan jaringan itu akan segera muncul. Bunyi detak jam pendulum terasa semakin keras, atau mungkin itu hanya persepsi saya yang diasah oleh antisipasi. Saya tahu apa yang akan terjadi. Saya telah membuat panggilan telepon 2 hari sebelumnya. Dari rumah sakit, ketika Ayu keluar mencari kopi dan meninggalkan saya sendirian selama 15 menit. 15 menit. Itu saja yang saya butuhkan.
Nomor itu sudah terukir dalam ingatan saya selama lebih dari 20 tahun. Dimas menyuruh saya menghafalnya suatu malam musim hujan, ketika kami duduk bersama di teras, dan dia menceritakan rahasia yang telah dia simpan selama beberapa dekade. Siti, katanya malam itu, memegang tangan saya yang kasar karena kerja keras di antara tangannya. Jika suatu hari saya tidak di sini lagi dan kamu benar-benar membutuhkan bantuan, telepon nomor ini. Tidak peduli jam berapa, tidak peduli alasannya. Katakan bahwa kamu adalah istri Dimas. Mereka akan tahu apa yang harus dilakukan. Saya tertawa saat itu. Saya pikir itu berlebihan darinya. Paranoia pria yang menghabiskan hidupnya di jalan dan melihat terlalu banyak hal. Tetapi saya menghafal nomor itu, karena Dimas jarang meminta sesuatu kepada saya. Malam Arman melemparkan saya ke dinding. Saat saya berada di lantai dapur dengan lengan patah, nomor itu adalah satu-satunya yang bisa saya pikirkan. Dan 2 hari kemudian, di rumah sakit, saya akhirnya menelepon. Suara laki-laki menjawab pada dering kedua. Berat, tenang, berwibawa. Halo, saya Siti, kata saya. Suara saya bergetar, istri Dimas. Ada jeda. Kemudian, suara di seberang telepon berubah total. Menjadi lebih lembut, hampir penuh kasih sayang. Ibu Siti, sudah lama sekali. Apa yang terjadi? Saya menceritakan semuanya, lengan patah, ancaman, tekanan untuk menjual rumah, ketidakpedulian putri kandung saya. Saya berbicara tanpa henti selama 10 menit, kata-kata menyembur keluar seperti air dari bendungan yang pecah. Ketika saya selesai, dia hanya berkata, "Ibu di rumah sakit umum, ya. Saya akan mengirim seseorang ke sana sekarang juga. Dan mengenai situasi lainnya, saya akan menanganinya secara pribadi." Ibu percaya pada saya? Saya percaya. Jawab saya tanpa ragu. Kalau begitu ibu kembali ke rumah, pura-pura tidak terjadi apa-apa dan tunggu. Pada malam pertemuan keluarga, tepat pukul 8, seseorang akan membunyikan bel rumah ibu. Serahkan sisanya kepada saya. Dan begitulah saya menemukan diri saya di sana, duduk di meja makan rumah saya sendiri dengan piring kosong, melihat menantu saya makan dengan lahap sementara putri saya berpura-pura semuanya normal. Pukul 8 lewat 2 menit. Jam berdentang 2 kali. Bel pintu berbunyi. Suara itu bergema di lorong seperti guntur di langit yang cerah. Arman berhenti mengunyah. Garpu tergantung di udara. Ayu menatap ke arah pintu dengan ekspresi bingung. "Siapa ya selarut ini?" tanyanya. "Tidak tahu," kata saya, berusaha menyembunyikan kecemasan dalam suara saya. "Pergi buka, Arman." Dia menatap saya dengan curiga, tetapi bangkit dari kursi, menyeka tangannya dengan serbet. Dia berjalan menuju pintu utama dengan langkah berat, jelas kesal dengan gangguan itu. Saya mendengar pintu terbuka. Kemudian, keheningan. Keheningan yang terlalu panjang. "Arman?" panggil Ayu, ikut berdiri. "Siapa itu?" Dia berjalan ke lorong dan saya mengikutinya dengan mata saya. Dari tempat saya di meja makan, saya bisa melihat sebagian pintu masuk. Saya bisa melihat punggung Arman, benar-benar tidak bergerak, dan saya bisa melihat apa yang ada di sisi lain. 2 pria besar, berpakaian hitam, dengan postur militer, dan di antara mereka, seorang pria yang lebih pendek, berambut abu-abu, mengenakan setelan jas yang rapi meskipun ini adalah malam pertemuan keluarga. Saya mengenali pria itu segera. Wajahnya ada di setiap koran, di setiap laporan televisi. Dia adalah orang paling berpengaruh di ibu kota. Orang yang mengendalikan polisi, keadilan, politik. Orang yang, kata mereka, membangun kerajaannya di atas kebaikan dan loyalitas yang tak tergoyahkan. Hakim Agung Budi, Ketua Pengadilan Tinggi, dan dia berada di pintu rumah saya. "Selamat malam," katanya, suaranya yang berat memenuhi lorong. "Saya ingin berbicara dengan Ibu Siti." Arman tidak bisa bergerak. Kakinya tampak terpaku ke lantai. Ayu, di belakangnya, mulutnya terbuka dalam ekspresi kejutan murni. Saya bangkit dari meja, merasakan kekuatan yang tidak saya ketahui masih saya miliki. Saya berjalan menuju pintu, melewati putri saya yang membeku, sampai saya berhadapan langsung dengan pria yang menjawab panggilan telepon saya. "Budi," kata saya,
menggunakan nama yang selalu digunakan Dimas ketika berbicara tentang dia. Matanya, yang memancarkan otoritas mutlak kepada seluruh dunia, melembut saat melihat saya. Mereka turun ke gips di lengan saya, dan sesuatu melintas di wajahnya. Bayangan kemarahan yang terkontrol yang membuat kedua pengawal itu otomatis berdiri tegak. "Ibu Siti," katanya, sedikit menundukkan kepala sebagai tanda hormat. "Dimas pernah menyelamatkan hidup saya sekali. Dia tidak pernah ingin saya membayar utang itu. Tapi sekarang, dia melihat lengan saya lagi. Sekarang saya akan membayarnya." Saya merasakan air mata membakar mata saya, tetapi saya menahannya. Saya tidak akan menangis. Tidak di depan Arman dan Ayu. Tidak setelah semua yang mereka lakukan. "Silakan masuk," kata saya, membuka pintu lebih lebar. "Saya sedang makan malam. Sendirian." Sebetulnya, Budi masuk, diikuti oleh dua pria berpakaian hitam. Arman akhirnya bisa bergerak, mundur ke dinding seolah dia ingin menyatu dengannya dan menghilang. "Ah, Hakim Agung," gagapnya, mencoba tersenyum. "Suatu kehormatan. Kami tidak tahu ibu mertua saya kenal. Maksud saya, sungguh senang menerima Anda." Budi bahkan tidak melihatnya. Dia berjalan langsung ke ruang makan, mengamati meja yang sudah tertata, piring, makanan. Matanya berhenti di tempat saya, di piring yang benar-benar kosong. "Ibu belum makan," katanya, bukan sebagai pertanyaan, tetapi sebagai tuduhan. "Saya tidak bisa menjangkau nampannya," jawab saya sederhana. Dengan lengan yang seperti ini, saya melihat rahang Budi mengeras. Dia berbalik ke arah Ayu, yang telah mengikuti kelompok itu ke ruang tamu seperti hantu, pucat dan gemetar. "Kamu putrinya?" tanyanya. Ayu mengangguk, tidak mampu berbicara. "Dan kamu membiarkan ibumu kelaparan di rumahnya sendiri, pada malam pertemuan keluarga?" Kami. Dia tidak meminta. Dia seharusnya tidak perlu meminta. Potong Budi, suaranya setajam pisau. "Dia ibumu, wanita yang melahirkanmu, yang membesarkanmu, yang mengorbankan segalanya untukmu. Dan kamu membiarkannya kelaparan sambil makan di depannya?" Ayu membuka mulut untuk menjawab, tetapi Budi sudah berbalik. Dia berjalan ke kursi kepala meja, tempat Arman duduk, dan berdiri di sana, menatap kursi itu seolah-olah itu menyinggung perasaannya secara pribadi. "Itu adalah kursi Dimas," katanya pelan, lebih kepada dirinya sendiri daripada siapapun di ruangan itu. Anda mengenal ayah saya?" Ayu memberanikan diri bertanya. Budi akhirnya menatapnya. Matanya, yang tadinya dingin, dipenuhi dengan sesuatu yang sangat mirip dengan penghinaan. "Dimas menyelamatkan hidup saya 35 tahun yang lalu. Saya adalah seorang jaksa muda yang terlalu jauh dalam suatu penyelidikan. Beberapa orang ingin membungkam saya. Mereka menunggu saya di jalan terpencil di pedalaman Jawa." Dia berhenti sejenak. "Dimas sedang melakukan pengiriman di sana. Dia melihat apa yang terjadi. Dia bisa saja lewat, berpura-pura itu bukan urusannya. Tetapi dia menghentikan truk, turun, dan menghadapi tiga pria bersenjata hanya dengan kunci roda. Saya tahu cerita itu. Dimas tidak pernah menceritakannya kepada siapapun, tetapi dia menceritakannya kepada saya suatu malam, ketika saya bangun dan menemukannya menangis di teras. Itu adalah salah satu dari sedikit momen saya melihatnya menangis. Dia ditikam di punggung dan tetap tidak menyerah," lanjut Budi. "Dia berhasil mengeluarkan saya dari sana, membawa saya ke rumah sakit dan tidak pernah meminta imbalan apapun. Ketika saya mencoba berterima kasih, ketika saya menawarkan uang, ketika saya menawarkan apapun, dia hanya berkata, 'Jaga Siti saya jika suatu hari saya tidak bisa.'" Keheningan di ruangan itu mutlak. Air mata mengalir di wajah Ayu. Arman, bersandar di dinding, tampak seperti akan muntah. Budi berbalik ke arah saya. "Ibu Siti, ceritakan kepada saya dengan tepat apa yang terjadi dengan lengan ibu. Untuk sesaat saya mempertimbangkan untuk berbohong. Saya mempertimbangkan untuk melindungi Ayu, seperti yang telah saya lakukan sepanjang hidup saya. Saya mempertimbangkan untuk mengatakan itu kecelakaan, bahwa saya tersandung, bahwa saya jatuh. Tetapi kemudian saya menatap putri saya,
Orang asing yang mengatakan bahwa saya pantas mendapatkan pelajaran, yang membiarkan saya kelaparan pada malam pertemuan keluarga, yang bersedia melemparkan saya ke panti jompo untuk mengambil rumah saya. Dan kebenaran itu keluar begitu saja. Saya menceritakan semuanya, dari kunjungan khawatir pertama Arman hingga tekanan untuk menjual rumah, sampai sore itu, 3 hari yang lalu. Saya menjelaskan bagaimana dia melemparkan saya ke dinding. Bagaimana saya mendengar tulang saya patah. Bagaimana saya menghabiskan sepanjang malam di lantai dapur. Sendirian, kesakitan, sementara mereka pergi dan meninggalkan saya di sana. Saya menceritakan tentang kebohongan yang mereka bangun. Tentang cerita bahwa saya bingung, pelupa, berbahaya bagi diri saya sendiri. Tentang rencana pencabutan hak hukum yang saya temukan saat memeriksa dokumen yang Arman bawa untuk saya tanda tangani. Saat saya berbicara, saya melihat wajah Budi berubah. Topeng ketenangan hukum itu memberi jalan kepada sesuatu yang lebih primitif. Kemarahan yang terkontrol, tetapi intens yang dia perjuangkan untuk tetap terkendali. Kedua pengawal tetap tidak bergerak di samping pintu, tetapi saya bisa melihat dari ketegangan di bahu mereka bahwa mereka juga menyerap setiap kata. Ketika saya selesai berbicara, keheningan terasa begitu berat seolah memiliki substansi fisik. Budi berdiri diam untuk waktu yang lama, menatap meja makan seolah sedang menghitung sesuatu dalam pikirannya yang cerdas. Kemudian dia bergerak. Dia berjalan ke kursi di sebelah kanan saya, kursi tempat saya biasa duduk ketika Dimas masih hidup, dan menariknya keluar dengan gerakan sopan. "Silakan, Ibu Siti," katanya dengan lembut. "Duduk." Saya duduk. Bingung. Budi kemudian melakukan sesuatu yang membuat saya terdiam. Dia sendiri pergi ke tengah meja, mengambil nampan ayam panggang dan membawanya kepada saya. Dia mengambil piring bersih dari lemari, memotong daging menjadi potongan-potongan kecil dengan ketepatan orang yang sudah sering melakukannya, dan meletakkan piring itu di depan saya. "Makan," katanya. "Ibu perlu makan." Saya merasakan air mata yang saya tahan sepanjang malam akhirnya lolos. Di sana berdiri orang paling berpengaruh di ibu kota, menyajikan makanan untuk seorang wanita tua dengan lengan patah, sementara putri kandung saya tidak menggerakkan jari pun untuk membantu saya. Saya mengambil garpu dengan tangan kiri saya, dengan canggung, dan mulai makan. Ayam panggang itu dingin, tetapi itu adalah makanan terbaik yang saya rasakan dalam beberapa hari. Setiap suapan seolah mengembalikan sesuatu di dalam diri saya yang saya pikir hilang selamanya. Budi menunggu dengan sabar sampai saya selesai. Kemudian dia berbalik ke arah Arman, yang masih menempel di dinding seolah berharap dinding itu bisa menelannya. "Kamu," katanya, dan kata itu terdengar seperti vonis hukuman mati. "Kemari." Arman menurut, menyeret kakinya seperti terpidana yang berjalan menuju tiang gantungan. Dia berhenti beberapa meter dari Budi, menghindari tatapan mata Hakim Agung. "Kamu memukulnya," kata Budi, bukan sebagai pertanyaan, tetapi sebagai pernyataan fakta. "Kamu mematahkan lengannya. Kamu meninggalkannya di lantai dapur sepanjang malam, dan sekarang kamu duduk di kursi orang yang menyelamatkan hidup saya dan memakan makanannya sementara dia kelaparan. Itu kecelakaan." Arman mencoba, suaranya keluar seperti jeritan. Dia jatuh. Saya bersumpah. "Saya tidak pernah." "Jangan berbohong kepada saya." Kata-kata Budi memotong udara seperti pisau. Arman meringkuk. Semua kesombongan sebelumnya benar-benar menguap. "Saya sudah menyuruh orang saya memverifikasi beberapa hal saat kami datang ke sini," lanjut Budi, berjalan perlahan mengelilingi Arman seperti hiu mengitari mangsanya. "Hal-hal menarik tentang kamu, Arman. Tentang utangmu, tentang kontrak yang dilebih-lebihkan di balai kota yang kamu bantu setujui, tentang uang yang hilang dari dana pemeliharaan gedung-gedung publik." Wajah Arman kehilangan semua warna. Dia menjadi sangat pucat sehingga saya pikir dia akan pingsan. "Tidak, saya tidak tahu apa yang Anda bicarakan," gagapnya. "Kamu tahu. Dan kamu juga tahu bahwa dengan satu kata dari saya, kamu tidak hanya kehilangan pekerjaan yang sudah kamu hilangkan 8 bulan lalu, tetapi kamu juga akan menghadapi tuntutan pidana untuk semua itu. Penggelapan, penipuan, asosiasi kriminal. Belum lagi penyerangan terhadap Ibu Siti, yang didokumentasikan dengan sangat baik dalam catatan medisnya." Budi berhenti tepat di depan Arman,
Sangat dekat sehingga wajah mereka berjarak beberapa sentimeter. Apakah kamu punya ide apa yang mereka lakukan pada pria sepertimu di penjara? Pria yang memukul wanita tua. Arman mulai gemetar. Kakinya menyerah dan dia jatuh berlutut di atas karpet persia yang diberikan ibuku saat saya menikah. Dia mulai menangis. Tangisan yang buruk dan menyedihkan. Lendir mengalir dari hidungnya. Tolong, pintanya. Menyatukan tangan seolah sedang berdoa. Tolong, saya akan melakukan apa saja. Menandatangani apa saja. Saya tidak tahu. Saya tidak tahu kalau ibu tua. Kalau ibu Siti, orang penting. Saya pikir. Kamu pikir dia adalah wanita tua tak berdaya, yang bisa kamu intimidasi dan curi. Budi menyelesaikan. Kamu pikir dia sendirian di dunia. Dia membungkuk, setinggi mata Arman. Tapi dia tidak pernah sendirian. Dimas sudah tiada, tapi janji yang saya buat padanya tidak. Dan sekarang kamu akan membayar untuk setiap tetes air mata yang dia tumpahkan karena kamu. Ayu, yang telah lumpuh selama seluruh adegan itu, akhirnya menemukan suaranya. Hakim Agung, tolong, katanya, melangkah maju. Arman membuat kesalahan. Saya tahu. Tapi dia suami saya. Dia di bawah tekanan, utang, pengangguran. Dia bukan orang jahat. Dia hanya putus asa. Budi berdiri tegak perlahan dan berbalik ke arah putri saya. Tatapannya, yang tadinya murni penghinaan, kini membawa sesuatu yang lebih buruk, kekecewaan. Kamu adalah putri Dimas, katanya, dan setiap kata sepertinya menyakitinya. Dimas, yang mempertaruhkan nyawanya untuk orang asing. Dimas, yang tidak pernah meminta imbalan apapun. Dimas, yang membesarkanmu dengan semua yang dia miliki. Budi menggelengkan kepalanya. Dan kamu menikahi ini. Dan yang terburuk, kamu berpihak padanya ketika dia mematahkan lengan ibumu. Ayu membuka mulut untuk menjawab, tetapi Budi mengangkat tangan, membungkamnya. Saya dengar apa yang kamu katakan tadi, bahwa ibumu pantas mendapatkan pelajaran. Itu adalah kata-kata tepatmu. Dia mendekatinya. Apakah kamu tahu berapa banyak orang yang saya kirim ke penjara, Ayu? Ratusan. Pembunuh, pemerkosa, koruptor. Dan tahukah kamu apa yang saya pelajari selama bertahun-tahun itu? Bahwa makhluk terburuk bukanlah yang melakukan kejahatan. Itu adalah yang menonton dan tidak melakukan apa-apa. Itu adalah yang membela para kriminal. Itu adalah yang mengkhianati darah dagingnya sendiri. Ayu mulai menangis. Bukan tangisan palsu seperti Arman, tetapi air mata asli yang mengalir di wajahnya, menghapus riasan, mengungkapkan kantung mata dan kerutan yang dia coba sembunyikan. Saya tidak mau, isaknya. Saya takut. Arman bilang, kamu takut pada suamimu, sela Budi. Tetapi kamu tidak takut meninggalkan ibumu sendirian di lantai dengan lengan patah. Kamu tidak takut membiarkannya kelaparan. Kamu tidak takut membantu merencanakan pencabutan hak hukumnya. Dia berbalik ke arah saya lagi. Matanya, yang tadinya sekeras batu, melembut. Ibu Siti, keputusan akhir ada di tangan ibu. Apa yang ibu ingin saya lakukan pada mereka? Saya menatap putri saya, makhluk yang menangis dan menyedihkan yang suatu hari adalah gadis kecil saya. Saya ingat ketika dia masih bayi bagaimana dia berpegangan pada jari saya dengan tangan mungilnya. Saya ingat ketika dia belajar berjalan, mengambil langkah goyah ke arah saya dengan senyum kegembiraan murni. Saya ingat ketika dia sakit pada usia 3 tahun, dan saya menghabiskan malam tanpa tidur di samping tempat tidurnya, berdoa agar demamnya turun. Apakah gadis itu masih ada di suatu tempat di dalam wanita ini? Kemudian saya menatap Arman, pria yang telah masuk ke keluarga saya seperti parasit dan menghancurkan semua yang dia sentuh, yang telah mengubah putri saya menjadi bayangan ketakutan itu, yang telah mematahkan lengan saya dan meninggalkan saya kelaparan di lantai dapur saya sendiri. Tidak, bagi dia tidak ada ampun. Tapi untuk Ayu, Budi, kata saya, suara saya lebih tegas daripada yang pernah saya alami selama bertahun-tahun. Saya ingin kamu membawa Arman pergi. Lakukan apapun yang Anda anggap adil dengannya. Saya tidak ingin melihat pria ini lagi dalam hidup saya. Arman mengeluarkan rintihan keputusasaan, tetapi tidak ada yang bergerak untuk membantunya. Dan bagaimana dengan Ayu? Tanya Budi. Saya menatap putri saya.
Dia menatap saya kembali, mata merah, wajah hancur karena menangis. Ayu pergi sekarang. Dia akan keluar dari rumah saya dan tidak akan kembali sampai saya mengizinkannya. Dia harus belajar hidup dengan konsekuensi dari pilihan yang dia buat. Ibu, Ayu mulai. Saya belum selesai. Saya memotongnya. Kamu memilih suamimu daripada ibumu. Kamu melihat bagaimana dia menyakiti saya dan kamu tidak melakukan apa-apa. Kamu mengatakan saya pantas mendapatkannya. Sekarang kamu akan menemukan bagaimana rasanya sendirian, tanpa ada yang membelamu. Ayu terisak lebih keras, tetapi saya melanjutkan. Tapi saya tidak sepertimu, Ayu. Saya tidak meninggalkan keluarga saya. Suatu hari, mungkin, ketika kamu telah belajar apa artinya rasa hormat, kita bisa bicara. Tapi hari itu bukan hari ini. Pengawal Budi bergerak seperti bayangan. Dalam hitungan detik, Arman berdiri, dilumpuhkan oleh tangan yang terasa seperti besi. Dia mencoba melawan. Dia berteriak bahwa dia tahu haknya, bahwa itu ilegal, bahwa dia akan menuntut semua orang. Budi bahkan tidak repot-repot menjawab. Dia hanya memberi isyarat dengan kepalanya, dan orang-orang itu menyeret Arman keluar dari ruangan. Saya mendengar teriakannya bergema di lorong, lalu di teras, dan akhirnya menghilang di malam hari ketika pintu mobil ditutup. Ayu tetap di sana, berdiri di tengah ruang makan saya, seperti patung garam. Dia menatap saya dengan ekspresi yang belum pernah saya lihat di wajahnya sebelumnya. Itu bukan kemarahan atau tantangan. Itu adalah sesuatu yang lebih dalam. Itu adalah pengakuan terlambat bahwa dia telah kehilangan sesuatu yang berharga, sesuatu yang mungkin tidak akan pernah bisa dia dapatkan kembali. Ibu, katanya, suaranya sangat lemah sehingga saya hampir tidak bisa mendengarnya. Maafkan saya, tolong. Saya memejamkan mata sejenak. Berapa kali saya bermimpi mendengar kata-kata itu? Berapa malam saya habiskan tanpa tidur, membayangkan saat Ayu akhirnya akan melihat kebenaran. Tetapi sekarang saat itu telah tiba, saya hanya merasakan kelelahan. Kelelahan yang dalam, yang melampaui tulang, melampaui rasa sakit di lengan saya yang patah. Itu adalah kelelahan seumur hidup mencoba menjadi cukup baik untuk orang-orang yang tidak pernah menghargai saya. Ayu, kata saya, membuka mata saya lagi. Apakah kamu tahu apa yang terburuk dari semua ini? Dia menggelengkan kepala. Diam. Yang terburuk bukanlah lengan yang patah, tulang sembuh. Yang terburuk adalah mengetahui bahwa kamu ada di sana ketika itu terjadi, bahwa kamu melihat suamimu melemparkan saya ke dinding, bahwa kamu mendengar tulang saya patah, namun kamu tetap tidak membantu saya. Saya takut padanya, bisik Ayu. Ibu tidak mengerti bagaimana dia, Ibu, ketika dia gugup. Saya mengerti sepenuhnya. Saya memotongnya. Saya mengerti bahwa kamu memilih ketakutanmu daripada saya. Saya mengerti bahwa ketika tiba saatnya untuk memutuskan, kamu memilih untuk melindungi dirimu sendiri. Dan tahukah kamu, itu bahkan bisa saya maafkan. Ketakutan adalah sesuatu yang kuat. Saya berhenti sejenak, membiarkan kata-kata itu meresap. Yang tidak bisa saya maafkan adalah apa yang kamu katakan setelahnya. Bahwa saya pantas mendapatkannya. Bahwa itu adalah pelajaran. Itu bukan ketakutan, Ayu. Itu kekejaman. Ayu mulai terisak lagi. Seluruh tubuhnya gemetar. Dia jatuh berlutut di tempat yang sama di mana Arman memohon beberapa menit sebelumnya. Saya tidak bermaksud begitu, tangisnya. Saya hanya mengulang apa yang selalu Arman katakan. Dia meyakinkan saya bahwa ibu salah, bahwa ibu menghalangi kami memiliki kehidupan yang lebih baik, dan kamu mempercayainya. Saya menyelesaikan. Kamu mempercayai bahwa ibumu, yang menghabiskan seluruh hidupnya bekerja untuk memberikan semua yang kamu butuhkan, salah. Kamu mempercayai pria yang kamu kenal 10 tahun daripada wanita yang mengenalmu sejak sebelum kamu lahir. Budi tetap diam, mengamati adegan itu dengan ekspresi yang tidak terbaca. Saya tahu dia memberi saya ruang, membiarkan saya menangani momen itu dengan cara saya. Ayu, kata saya, bangkit dari kursi dengan sedikit kesulitan. Pergi sekarang. Ambil barang-barangmu dan pergi. Kemana? Tanyanya putus asa. Saya tidak punya tempat untuk pergi. Apartemen itu atas nama Arman. Jika dia ditangkap, itu masalahmu sekarang, jawab saya,
Merasakan hati saya menciut meskipun kata-kata itu keras. Kamu dewasa. Kamu punya gelar. Kamu mampu bekerja. Kamu akan menemukan caranya, seperti saya menemukannya ketika ayahmu meninggal dunia dan kalian mulai memperlakukan saya seperti penghalang. Ibu, tolong. Budi, kata saya, berbalik ke arah Hakim Agung. Bisakah Anda meminta salah satu orang Anda menemani putri saya sementara dia mengambil barang-barangnya? Saya ingin memastikan dia tidak mengambil apapun yang bukan miliknya. Budi mengangguk. Salah satu pengawal yang tetap di luar masuk dengan tenang dan berdiri di dekat pintu ruang tamu, menunggu. Ayu bangkit dari lantai, menyeka wajahnya dengan tangan. Matanya bengkak, pakaiannya kusut dan bernoda air mata. Dia tidak lagi terlihat seperti wanita sombong yang menyebut saya beban beberapa jam sebelumnya. Dia tampak seperti anak yang hilang. Untuk sesaat saya hampir menyerah. Saya hampir membuka lengan saya dan memeluknya seperti yang telah saya lakukan berkali-kali sebelumnya, ketika dia membuat kesalahan dan datang menangis meminta maaf. Saya hampir mengatakan semuanya baik-baik saja, bahwa kami akan melewatinya bersama, tetapi kemudian saya melihat lengan saya yang digips. Saya merasakan sakit yang tumpul yang masih berdenyut di bawah gips. Saya ingat jam-jam yang saya habiskan di lantai dapur, sendirian, ditinggalkan. Tidak. Kali ini tidak. Pergi, Ayu, kata saya. Suara saya tegas meskipun ada benjolan di tenggorokan saya. Ketika kamu siap menjadi putriku yang sebenarnya, kamu bisa kembali. Tetapi sampai saat itu saya tidak ingin melihatmu. Ayu berdiri di sana selama beberapa detik lagi, seolah dia berharap saya berubah pikiran. Ketika dia menyadari itu tidak akan terjadi, dia menundukkan kepalanya dan berjalan ke lorong. Di pintu dia berhenti dan berbalik untuk terakhir kalinya. Saya mencintaimu, Ibu, kata suara yang tercekat. Saya tahu Ibu tidak percaya sekarang, tapi itu benar. Saya tidak menjawab. Saya hanya melihatnya menghilang di lorong, diikuti oleh pengawal yang diam. Saya mendengar langkah kakinya menaiki tangga, lalu bergerak di lantai atas saat dia mengumpulkan barang-barangnya. 15 menit kemudian pintu utama tertutup dan rumah menjadi sunyi. Budi mendekati saya dan dengan lembut memegang tangan saya yang sehat. Ibu melakukan hal yang benar, katanya pelan. Saya tahu itu menyakitkan, tapi itu perlu. Saya merasakan air mata akhirnya lolos, mengalir diam-diam di wajah saya yang menua. Dia putri saya, Budi, putri tunggal saya. Saya tahu. Saya mengandungnya selama 9 bulan. Saya menyusuinya sampai dia berusia 2 tahun. Saya menghabiskan malam tanpa tidur ketika dia sakit. Saya bekerja 2 pekerjaan untuk membayar kuliahnya. Dan sekarang, suara saya menghilang. Budi tidak mengatakan apa-apa. Dia hanya menggenggam tangan saya lebih erat. Dimas selalu mengatakan bahwa saya terlalu memanjakan Ayu. Saya melanjutkan, setelah mendapatkan kembali kendali. Dia bilang saya membesarkan seseorang yang tidak tahu nilai sesuatu. Saya tidak mendengarkannya. Saya pikir dia terlalu keras. Takkan dari Golan. Dimas adalah pria yang bijaksana, kata Budi. Dia memang bijaksana. Dan saya tidak menghargai kebijaksanaan itu selagi dia masih hidup. Kami terdiam sejenak. 2 orang tua berbagi beban puluhan tahun pilihan dan konsekuensi. Ibu Siti, kata Budi akhirnya. Saya perlu menceritakan satu hal kepada ibu. Sesuatu yang Dimas minta saya simpan sebagai rahasia sampai diperlukan. Saya menatapnya bingung. Rahasia? Rahasia apa? Budi berjalan ke rak buku yang ada di sudut ruang tamu. Itu adalah rak buku antik, kayu mahoni gelap, yang Dimas buat dengan tangannya sendiri ketika kami menikah. Dia mengusap jari-jarinya di punggung buku sampai dia menemukan volume tertentu. Sebuah ensiklopedia tua yang tidak pernah dibuka siapapun selama bertahun-tahun. Dia mengeluarkan buku itu dan, yang mengejutkan saya, rak buku mengeluarkan bunyi klik lembut. Bagian dari rak itu bergerak sedikit, mengungkapkan kompartemen tersembunyi di balik buku-buku. Apa ini? Tanya saya, mendekat. Budi mengeluarkan map kulit koklat, usang oleh waktu, dari kompartemen. Ada label di depan, ditulis tangan dengan kaligrafi Dimas yang khas. Untuk Siti saya. Dimas memberikan ini kepada saya 15 tahun yang lalu. Jelas Budi, menyerahkan map itu kepada saya.
Dia meminta saya untuk menyimpannya dan hanya memberikannya kepada ibu jika suatu hari ibu membutuhkan perlindungan. Perlindungan dari orang-orang yang ingin mengambil apa yang menjadi milik ibu. Dengan tangan gemetar saya membuka map. Apa yang saya temukan di dalam map itu benar-benar mengubah pemahaman saya tentang siapa suami saya dan warisan apa yang dia tinggalkan untuk saya. Hal pertama yang saya lihat adalah surat, ditulis dengan kaligrafi Dimas yang rapi. Huruf-hurufnya sedikit gemetar, menunjukkan bahwa dia menulisnya ketika dia sudah tua, mungkin di tahun-tahun terakhir hidupnya. Siti tercinta saya, surat itu dimulai. Jika kamu membaca ini, itu berarti saya sudah tiada dan seseorang mencoba menyakitimu. Mungkin Ayu dan menantu itu yang tidak pernah saya percayai. Maafkan saya karena tidak menceritakan semua ini ketika saya masih hidup. Tetapi saya takut kamu akan menganggap saya gila atau kamu akan memberitahu Ayu dan dia akan menyebarkannya kepada dunia. Saya merasakan benjolan terbentuk di tenggorokan saya saat saya terus membaca. Kamu selalu berpikir saya hanya seorang sopir truk, kan? Dan memang begitu, ya. Tapi selama 40 tahun mengemudi di jalan-jalan itu, saya melihat banyak hal. Saya membantu banyak orang. Dan beberapa dari orang-orang itu membalasnya dengan cara yang tidak akan pernah kamu bayangkan. Surat itu berlanjut, menjelaskan bagaimana Dimas menggunakan tabungannya untuk melakukan investasi kecil selama bertahun-tahun. Tidak ada yang spektakuler pada awalnya, hanya saham perusahaan lokal, kepemilikan kecil dalam bisnis teman, tetapi seiring waktu, investasi itu tumbuh. Saya tidak pernah ingin pamer, tulisnya. Saya tidak pernah ingin orang tahu bahwa kami punya uang. Saya telah melihat banyak keluarga dihancurkan karena warisan. Siti, saya melihat saudara berkelahi, anak menuntut orang tua mereka, pernikahan berakhir. Saya tidak ingin itu terjadi pada kita. Saya beralih ke dokumen-dokumen yang menyertai surat itu. Rekening koran bank, sertifikat tanah, sertifikat saham. Angka-angka menari di depan mata saya. Tetapi bahkan dengan pandangan saya yang kabur karena air mata, saya bisa memahami hal penting. Dimas telah meninggalkan kekayaan untuk saya. Bukan hanya rumah ini, yang saya tahu bernilai cukup banyak karena tanahnya, tetapi juga sebuah apartemen di pusat kota, disewakan kepada firma hukum. Sebuah peternakan kecil di pedalaman, disewakan untuk budidaya kedelai. Kepemilikan di 3 perusahaan berbeda. Dan rekening bank, yang berjumlah total yang membuat saya duduk tiba-tiba di kursi terdekat. Bagaimana? Bisik saya, tidak mampu membentuk kalimat lengkap. Bagaimana saya tidak tahu apa-apa tentang ini? Dimas adalah pria yang sangat berhati-hati, jawab Budi, duduk di kursi di sebelah saya. Dia mengelola segalanya melalui kuasa hukum dan perusahaan perantara. Dia tidak pernah ingin terlihat sebagai pemilik langsung. Tapi mengapa? Mengapa menyembunyikan ini dari saya? Budi ragu sebelum menjawab, karena dia tahu putrinya, Ibu Siti, dan dia tahu menantunya. Dia tahu bahwa jika Ayu menemukan bahwa ibu punya uang, dia akan menginginkannya. Dan jika dia menginginkannya, dia akan menekan ibu, dan ibu, dengan hati yang lembut, akan menyerah. Kata-kata itu menyakitkan, tetapi saya tahu itu benar. Sudah berapa kali saya memberi uang kepada Ayu hanya karena dia memintanya? Berapa kali saya membayar tagihannya, meminjamkannya tanpa berharap dia mengembalikannya, membantunya dalam keadaan darurat, yang kemudian saya temukan adalah kemewahan yang tidak perlu? Jika saya tahu saya memiliki semua ini, saya mungkin sudah memberinya setengahnya. Ada satu hal lagi, kata Budi, menunjuk ke bagian akhir map, lihat dokumen terakhir. Saya membalik-balik sampai saya menemukan apa yang dia tunjukkan. Itu adalah akta hibah, bertanggal 8 tahun lalu. Akta itu memindahkan rumah ini, rumah tempat saya tinggal, ke yayasan amal yang terkait dengan rumah sakit umum. Untuk sesaat saya tidak mengerti. Jika rumah itu telah dihibahkan, bagaimana saya masih tinggal di dalamnya? Kemudian saya membaca klausul dengan lebih cermat. Hibah itu hanya akan berlaku setelah saya meninggal dunia. Selama saya hidup, saya memiliki hak penggunaan seumur hidup atas properti itu. Tidak ada yang bisa mengusir saya dari sini. Tidak ada yang bisa menjualnya. Tidak ada yang bisa melakukan apapun dengan properti ini selama saya masih bernapas. Dimas melakukan ini dengan sengaja, jelas Budi.
Dia tahu bahwa senjata terbesar Ayu dan Arman adalah ancaman pencabutan hak hukum. Jika mereka berhasil menyatakan ibu tidak mampu, mereka bisa mengambil kendali atas aset ibu dan menjual semuanya. Tetapi dengan akta hibah bersyarat ini, rumah itu dilindungi. Bahkan jika seseorang berhasil mencabut hak hukum ibu, mereka tidak bisa menyentuh properti itu. Saya memejamkan mata, merasakan air mata mengalir bebas sekarang. Dimas saya. Bahkan setelah meninggal dunia, dia masih melindungi saya. Dia masih selangkah lebih maju dari mereka yang ingin menyakiti saya. Ada satu hal lagi yang perlu saya ceritakan kepada ibu, kata Budi, suaranya lebih serius sekarang. Tentang Arman? Saya membuka mata dan menatapnya. Orang-orang saya menemukan beberapa hal menarik ketika mereka mulai menyelidiki menantu ibu. Hal-hal yang melampaui utang dan kontrak palsu. Dia berhenti sejenak, seolah dia memilih kata-kata dengan hati-hati. Arman terlibat dengan rentenir. Orang-orang berbahaya. Ibu Siti. Orang-orang yang tidak main-main ketika pembayaran terlambat. Dia berutang lebih dari 28 juta rupiah kepada orang-orang itu. Perut saya terasa melilit. 28 juta. Dan dia kehabisan pilihan. Rentenir sudah memberinya ultimatum. Entah dia membayar sebelum akhir bulan, atau mereka akan menagih dengan cara lain. Budi menatap saya langsung di mata. Itu sebabnya dia begitu putus asa untuk mendapatkan rumah ibu. Itu bukan hanya keserakahan. Itu adalah upaya bertahan hidup. Dia bermaksud menjual semua yang ibu miliki dan melarikan diri dari negara ini sebelum orang-orang itu datang mencarinya. Besarnya apa yang Arman rencanakan mulai terungkap dalam seluruh kejelasannya yang mengerikan. Ini bukan hanya tentang mengirim saya ke panti jompo dan mengambil aset saya. Ini tentang melikuidasi semuanya dengan tergesa-gesa, mengambil uangnya dan menghilang. Dan saya, tua dan sendirian di panti jompo yang buruk, akan ditinggalkan, tanpa apa-apa, tanpa siapapun. Dan Ayu, tanya saya hampir takut dengan jawabannya. Dia tahu tentang semua ini. Budi menggelengkan kepala. Kami tidak yakin. Tetapi dari percakapan yang kami sadap, sepertinya dia tidak tahu seberapa besar utang itu atau rencana melarikan diri. Arman memanipulasinya sama seperti dia memanipulasi ibu. Dia menceritakan kebenaran setengah-setengah. Dia membuatnya percaya bahwa ibu bersikap sulit tanpa alasan. Saya tidak tahu mengapa, tetapi informasi itu membawa sedikit kelegaan bagi saya. Itu tidak membebaskan Ayu dari pilihannya. Tetapi setidaknya itu berarti dia tidak sepenuhnya jahat, hanya lemah. Lemah dan mudah dimanipulasi, seperti yang selalu dikatakan Dimas. Apa yang akan terjadi padanya sekarang? Tanya saya. Arman akan mempertanggungjawabkan perbuatannya atas penyerangan, percobaan penipuan, dan penggelapan. Tergantung pada apa yang kami temukan dalam penyelidikan. Dia mungkin menghabiskan beberapa tahun di penjara. Budi berhenti sejenak. Dan rentenir mungkin akan mengetahui di mana dia berada. Di penjara atau di luar. Utangnya tidak hilang. Saya seharusnya merasa puas dengan itu. Keadilan, balas dendam, apapun itu. Tetapi yang saya rasakan hanyalah kelelahan yang luar biasa. Kesedihan yang melampaui lengan patah saya. Melampaui pengkhianatan putri saya. Melampaui segalanya. Budi, kata saya pelan. Bisakah Anda melakukan satu kebaikan untuk saya? Apapun, Ibu Siti. Tinggalkan saya sendirian sekarang? Saya perlu berpikir, memproses semua ini. Dia mengangguk, bangkit. Tentu, saya akan meninggalkan salah satu orang saya di luar hanya untuk berjaga-jaga. Jika ibu butuh sesuatu, telepon saja. Saya menemaninya ke pintu. Sebelum dia pergi, dia berbalik untuk terakhir kalinya. Ibu Siti, Dimas benar tentang ibu. Ibu lebih kuat dari yang terlihat, dan ibu pantas mendapatkan lebih dari apa yang telah ibu terima. Setelah dia pergi, saya kembali ke ruang tamu. Meja masih tertata, sisa-sisa ayam panggang dingin di tengah, piring bekas di tempat Arman dan Ayu duduk. Saya duduk di tempat saya, tempat yang menjadi milik saya selama 45 tahun, dan melihat sekeliling. Dinding tertutup foto-foto, lemari dengan piring pernikahan, jam pendulum yang menandai detik-detik dengan ketepatan yang tak tergoyahkan. Ini adalah rumah saya, hidup saya, sejarah saya. Dan tidak ada yang akan mengambil itu dari saya.
Bulan-bulan yang mengikuti pertemuan keluarga itu adalah masa rekonstruksi. Tidak hanya lengan saya, yang sembuh perlahan di bawah gips, dan kemudian membutuhkan fisioterapi, tetapi seluruh hidup saya. Dengan bantuan Budi dan pengacara yang dia rekomendasikan, saya berhasil mengatur kekacauan finansial yang ditinggalkan Arman. Saya menemukan bahwa dia telah mencoba mendapatkan pinjaman menggunakan nama saya sebagai jaminan, tetapi karena dokumen-dokumen itu tidak pernah benar-benar ditandatangani oleh saya, kami berhasil membatalkan semuanya. Sidang Arman berlangsung cepat dan tanpa kejutan. Dengan bukti yang dikumpulkan oleh penyelidik Budi, ditambah kesaksian saya dan laporan medis lengan patah saya, dia dijatuhi hukuman 6 tahun penjara. Saya mengetahui kemudian bahwa, di penjara, dia memiliki beberapa masalah dengan narapidana lain. Tampaknya rentenir memiliki tangan yang panjang, bahkan di balik jeruji besi. Saya tidak merasa kasihan. Mungkin seharusnya, tetapi saya tidak bisa. Pria itu telah menyakiti saya dengan cara yang jauh melampaui lengan yang patah. Dia telah membuat saya meragukan cinta putri kandung saya. Dia telah mengubah rumah saya menjadi medan perang. Dia telah membuat saya merasa, untuk pertama kalinya dalam hidup, bahwa saya adalah penghalang, beban, ketidaknyamanan. Mengenai Ayu, hal-hal menjadi lebih rumit. Dalam beberapa bulan pertama dia mencoba menghubungi saya beberapa kali. Dia menelepon telepon rumah, yang saya biarkan di kotak pesan suara. Dia mengirim surat, yang saya baca tetapi tidak saya jawab. Dia muncul di pintu rumah 2 kali, tetapi saya tidak membuka. Itu tidak mudah. Setiap kali saya mendengar suaranya di mesin penjawab, setiap kali saya mengenali tulisan tangan di amplop, hati saya menciut. Dia adalah putri saya, putri tunggal saya. Naluri ibu saya berteriak agar saya memaafkan, membuka lengan saya, berpura-pura tidak ada yang terjadi, tapi saya tidak bisa. Belum, karena memaafkan tanpa dia benar-benar memahami apa yang telah dia lakukan hanya akan mengulangi siklus. Itu akan menempatkan saya kembali pada posisi keset, orang yang menerima apapun dengan imbalan remah-remah kasih sayang, dan saya sudah melakukan itu terlalu lama. Perubahan mulai terjadi setelah sekitar 5 bulan. Pesan-pesan Ayu berubah nada. Awalnya penuh dengan permintaan maaf kosong dan pembenaran. Dia bingung. Arman memanipulasi saya. Ibu tidak mengerti tekanan yang saya rasakan. Selalu menyalahkan sesuatu yang eksternal. Tidak pernah benar-benar mengambil tanggung jawab. Tetapi sedikit demi sedikit pesan-pesan itu menjadi berbeda. Satu surat khususnya menyentuh saya. Itu tiba pada hari hujan. Hampir 6 bulan setelah pertemuan keluarga itu. Saya berada di teras, minum teh hangat dan melihat kebun mawar yang Dimas tanam, ketika Ibu Dewi, tetangga saya, membawakan amplop itu kepada saya. Ini untuk Ibu, Ibu Siti, katanya, dengan tatapan ingin tahu yang selalu dia miliki ketika masalah melibatkan putri saya. Saya mengambil surat itu dan menunggu dia pergi sebelum membukanya. Tulisan tangan Ayu berbeda, lebih gemetar, seolah dia menangis saat menulis. Ibu, saya tahu Ibu mungkin tidak akan membaca ini, seperti Ibu tidak membaca surat-surat lainnya. Tetapi saya perlu menulis meskipun hanya untuk diri saya sendiri. Bulan-bulan jauh dari Ibu ini adalah yang terburuk dalam hidup saya. Bukan karena uang, atau karena apartemen yang saya hilangkan, atau karena kesulitan yang saya alami. Ini adalah yang terburuk karena, untuk pertama kalinya, saya harus melihat diri saya sendiri dengan jujur, tanpa Arman untuk memberitahu saya apa yang harus dipikirkan, tanpa alasan di balik manapun untuk bersembunyi. Dan apa yang saya lihat mengerikan. Saya melihat seorang wanita yang meninggalkan ibunya sendiri di lantai dengan lengan patah, seorang wanita yang berpihak pada suaminya ketika dia menyakiti ibu. Seorang wanita yang mengatakan ibu pantas mendapatkannya. Bagaimana saya bisa melakukan itu, Ibu? Bagaimana saya menjadi orang seperti itu? Saya sekarang menjalani terapi. Saya tidak punya uang, tetapi saya mendapat tempat di pusat dukungan psikologis komunitas gratis. Psikolog membantu saya memahami bagaimana saya dibentuk oleh Arman selama bertahun-tahun. Bagaimana dia mengisolasi saya, membuat saya meragukan diri sendiri, meyakinkan saya bahwa ibu adalah masalahnya. Tetapi tahukah ibu apa yang dia katakan yang paling menyakitkan saya? Dia mengatakan bahwa manipulasi Arman hanya berhasil karena saya mengizinkannya,
Karena lebih mudah mempercayainya daripada menghadapi kebenaran. Karena saya pengecut. Dia benar. Saya pengecut, Ibu. Saya pengecut ketika saya melihat dia mendorong ibu dan tidak melakukan apa-apa. Saya pengecut ketika saya meninggalkan ibu sendirian di lantai. Saya pengecut ketika saya mengulang kata-katanya seolah itu milik saya. Saya tidak meminta maaf. Belum. Saya tidak pantas mendapatkannya. Saya hanya menceritakan ini kepada ibu karena ibu perlu tahu bahwa saya akhirnya mengerti. Bukan dengan kepala, yang mudah. Saya mengerti dengan hati. Saya menyakiti ibu. Saya memilih yang salah. Dan saya akan menghabiskan sisa hidup saya berusaha menjadi orang yang lebih baik. Jika suatu hari ibu ingin bertemu saya lagi, saya akan menunggu. Dengan cinta, meskipun ibu tidak percaya. Ayu, saya membaca surat itu 3 kali. Pada yang ketiga, saya menangis begitu banyak sehingga saya hampir tidak bisa membedakan huruf-hurufnya. Saya tidak menjawab segera. Saya menyimpan surat itu bersama surat-surat lainnya, dalam kotak yang saya miliki di lemari kamar tidur. Tetapi sesuatu telah berubah. Retakan telah terbuka di dinding yang saya bangun di sekitar hati saya. Dalam minggu-minggu berikutnya, lebih banyak surat datang. Ayu terus menulis, bahkan tanpa jawaban. Dia bercerita tentang terapi, tentang pekerjaan yang dia dapatkan sebagai asisten di apotek, tentang kamar sewaan kecil tempat dia tinggal sekarang. Dia tidak pernah meminta uang. Dia tidak pernah meminta untuk kembali. Dia hanya berbagi hidupnya, seolah dia ingin menunjukkan kepada saya bahwa dia berusaha berubah. Itu adalah suatu sore minggu, hampir setahun setelah pertemuan keluarga itu. Saya akhirnya membuat keputusan. Saya mengambil telepon dan memutar nomor yang Ayu tinggalkan di salah satu surat. Dia menjawab pada dering kedua, suara penuh harapan dan ketakutan. "Ibu?" "Ayu," kata saya, merasakan jantung saya berdebar kencang. "Apakah kamu luang minggu depan? Saya ingin mengundangmu makan siang." Keheningan di seberang hanya berlangsung beberapa detik, tetapi terasa seperti keabadian. Kemudian saya mendengar suara yang tidak salah lagi dari seseorang yang mencoba menahan tangis. "Saya akan luang." Dia berhasil berkata. "Saya akan luang, ya. Kalau begitu, datang ke rumah siang hari. Saya akan membuat ayam bakar, seperti yang nenekmu buat." "Ibu." Suaranya menghilang. "Terima kasih." "Jangan berterima kasih dulu," kata saya, berusaha mempertahankan ketegasan meskipun ada benjolan di tenggorokan saya. "Kita punya banyak hal untuk dibicarakan. Ini akan sulit, tapi ini awal." "Ini awal," ulangnya. Itu saja yang perlu saya dengar. Ketika saya menutup telepon, saya berdiri di tengah ruang tamu untuk waktu yang lama melihat foto Dimas di rak buku. Dia tersenyum dalam foto itu. Senyum terbuka dan tulus yang saya kenal baik. "Kamu benar tentang dia," saya berbisik pada foto itu. "Dia tersesat." Tapi saya pikir dia menemukan jalan kembali. Jam pendulum berdentang pukul 3 sore. Jam yang sama yang telah menyaksikan kedatangan Budi pada malam pertemuan keluarga itu. Jam yang sama yang telah menandai setiap detik hidup saya di rumah itu. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, bunyi detak itu tidak terasa seperti hitungan mundur menuju sesuatu yang buruk. Itu terasa seperti undangan untuk awal yang baru. 2 tahun berlalu sejak makan siang reuni pertama dengan Ayu itu. 2 tahun percakapan yang sulit, air mata, kemarahan lama akhirnya dilepaskan. 2 tahun rekonstruksi yang lambat dan hati-hati dari hubungan yang hampir hancur selamanya. Itu tidak mudah. Ada saat-saat di mana saya ingin menyerah, di mana dendam kembali dengan sekuat tenaga dan saya bertanya-tanya apakah itu benar-benar layak untuk dicoba. Ada argumen, keheningan yang canggung, hari Minggu di mana salah satu dari kami pergi sebelum makan siang berakhir. Tetapi ada juga kemajuan. Kecil pada awalnya, lalu semakin besar. Ayu menunjukkan kepada saya bahwa dia benar-benar berubah. Dia melanjutkan terapi, bahkan ketika dia mendapatkan pekerjaan yang lebih baik dan bisa saja berhenti. Dia tidak pernah lagi meminta uang kepada saya, bahkan ketika saya menawarkan bantuan. Dia tidak pernah lagi mencoba memberitahu saya apa yang harus saya lakukan dengan hidup saya atau rumah saya. Dan yang paling penting, dia mulai melihat saya bukan sebagai penghalang, bukan sebagai sumber daya, tetapi sebagai seseorang, sebagai ibunya.
Hari ini adalah hari peringatan keluarga lagi. Meja ditata dengan taplak meja putih berenda yang sama, piring porselen yang sama, lilin yang sama yang saya nyalakan setiap tahun. Ayam panggang ada di tengah, keemasan dan harum, dikelilingi oleh semua hidangan lezat yang merupakan bagian dari tradisi keluarga kami. Tetapi banyak hal telah berubah. Ayu duduk di sebelah kiri saya, membantu menyajikan makanan. Dia mengenakan pakaian sederhana, biru tua, dan rambutnya alami sekarang, tidak diwarnai. Dia lebih kurus, lebih dewasa, dengan beberapa kerutan di sekitar mata yang tidak ada 2 tahun lalu. Kerutan karena kekhawatiran, perjuangan, pertumbuhan. Di sampingnya ada Arman, seorang pria tenang dan lembut yang dia temui di mushola tempat dia mulai menghadiri kegiatan. Dia seorang duda, memiliki 2 anak remaja, dan dia menatap Ayu seolah dia adalah hal paling berharga di dunia. Bukan kilau kepemilikan yang saya lihat di mata Arman yang lama, tetapi kilau rasa hormat yang tulus. Budi juga ada di sini, duduk di tempat yang dulunya milik Dimas. Dia datang mengunjungi saya secara teratur sekarang, dan persahabatan kami telah mendalam selama 2 tahun ini. Itu bukan romansa. Tidak ada yang seperti itu. Kami hanya 2 orang tua yang berbagi cerita dan kenangan tentang orang-orang yang mereka cintai. Dan saya? Saya duduk di kursi saya yang biasa, dengan kedua tangan saya berfungsi dengan sempurna. Lengan itu sembuh sepenuhnya, hanya menyisakan bekas luka kecil di tempat tulang itu patah. Bekas luka yang mengingatkan saya setiap hari tentang apa yang terjadi, tetapi juga tentang apa yang saya selamatkan. Saya melihat sekeliling meja, dan saya merasakan sesuatu yang saya pikir tidak akan pernah saya rasakan lagi di rumah ini. Kedamaian. Ibu, kata Ayu, menyela pikiran saya. Bolehkah saya mengucapkan syukur? Saya mengangguk, mengangkat gelas jus anggur saya. Budi dan Arman melakukan hal yang sama. Ayu berdiri, memegang gelasnya dengan tangan yang sedikit gemetar. Matanya bertemu dengan mata saya, dan saya melihat di dalamnya sesuatu yang telah lama hilang. Cinta sejati, tanpa pamrih, tanpa perhitungan. Saya ingin berterima kasih. Dia memulai, suaranya tercekat. Berterima kasih kepada ibu karena telah memberi saya kesempatan kedua, karena tidak menyerah pada saya bahkan ketika saya pantas mendapatkannya, karena telah menunjukkan kepada saya bahwa cinta sejati mencakup batasan. Dia berhenti sejenak, menelan benjolan di tenggorokannya. 2 tahun lalu, saya hampir menghancurkan orang paling penting dalam hidup saya. Saya hampir kehilangan ibu saya karena saya lemah, karena saya pengecut, karena saya membiarkan pria jahat meyakinkan saya bahwa ibu adalah masalahnya. Saya telah menanggung beban itu setiap hari sejak saat itu, dan saya akan terus menanggungnya, karena itulah yang mengingatkan saya untuk tidak pernah melakukan kesalahan yang sama lagi. Air mata mengalir di wajahnya, tetapi dia tidak berhenti berbicara. Ibu mengajari saya pelajaran terpenting dalam hidup saya. Ibu mengajari saya bahwa kita menuai apa yang kita tanam, bahwa pilihan memiliki konsekuensi, dan meminta maaf tidak cukup. Kita harus membuktikan dengan tindakan bahwa kita berubah. Dia mengangkat gelasnya. Jadi, syukur ini untuk ibu. Untuk kekuatan ibu, untuk keberanian ibu, untuk kemampuan ibu untuk mencintai bahkan setelah begitu disakiti. Saya mencintai ibu, dan saya akan menghabiskan sisa hidup saya berusaha layak mendapatkan cinta itu. Kami semua mengangkat gelas. Denting gelas beresonansi di ruangan, bercampur dengan bunyi detak jam pendulum yang akrab. Setelah syukur, Ayu datang ke arah saya dan memeluk saya. Pelukan erat, seperti yang tidak dia berikan kepada saya sejak dia masih kecil. Saya merasakan air matanya membasahi bahu saya, dan air mata saya membasahi bahunya. Saya memaafkanmu. Saya berbisik di telinganya. Sungguh, sepenuhnya. Dia terisak lebih keras, memeluk saya seolah saya adalah jangkarnya. Ketika kami akhirnya berpisah, saya melihat sekeliling ruangan sekali lagi. Ke meja yang berlimpah, ke wajah-wajah terkasih, ke dinding yang tertutup kenangan. Dimas benar tentang banyak hal. Tentang Arman, tentang risiko memamerkan kekayaan, tentang pentingnya bersiap untuk yang terburuk. Tetapi ada satu hal di mana dia salah. Dia percaya bahwa Ayu hilang selamanya.
bahwa keserakahan dan kelemahan telah menghabiskan gadis yang kami besarkan. Tetapi dia kembali. Terluka, berubah, ditandai oleh pengalaman, tetapi dia kembali. Dan itu, pada akhirnya, adalah arti sebenarnya dari keluarga. Itu bukan darah, itu bukan kewajiban, itu bukan apa yang masyarakat harapkan. Itu adalah kemampuan untuk tersesat dan menemukan diri kembali. Itu adalah keberanian untuk mengakui kesalahan dan bekerja untuk memperbaikinya. Itu adalah cinta yang bertahan bahkan ketika semuanya tampak rusak tanpa perbaikan. Lengan saya sembuh. Hubungan saya dengan Ayu sembuh. Keyakinan saya pada kemanusiaan, yang telah terguncang begitu parah pada malam pertemuan keluarga itu, juga sembuh. Dan sementara jam pendulum berdentang dan aroma ayam panggang memenuhi udara, saya akhirnya mengerti pelajaran terakhir yang Dimas tinggalkan untuk saya. Itu bukan kekayaan tersembunyi, itu bukan properti, investasi, jaringan perlindungan finansial. Warisan sejati yang dia tinggalkan untuk saya adalah keberanian untuk membela diri, untuk menuntut rasa hormat, untuk menetapkan batasan, bahkan ketika itu berarti menjauhkan orang-orang yang paling saya cintai. Karena hanya ketika saya belajar menghargai diri sendiri, Ayu juga bisa belajar menghargai saya, dan itu adalah hadiah pertemuan keluarga paling berharga yang bisa saya terima. Sekarang, jika Anda menyukai cerita ini, klik berlangganan, dan beritahu saya di kolom komentar bagian mana yang membuat Anda terperangah. Oh, dan jangan lupa untuk menjadi anggota untuk mendapatkan akses ke video eksklusif yang tidak saya publikasikan di sini. Saya menunggu Anda di sana.